Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakis Azizah. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai artikel ilmiah tentang sistem informasi akuntansi di salah satu SMA swasta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat. Seperti yang kita ketahui, dana BOS atau bantuan operasional sekolah dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat di Indonesia. Penggunaan dana BOS dalam kegiatan operasional sekolah harus dibarengi dengan sistem informasi akuntansi dan pengendalian inter, agar pemanfaatannya bisa efektif dan juga efisien. Dalam penelitian, terdapat beberapa kesalahan dalam pembukuan dan laporan terhadap dana BOS di SMA PGRI Puri Mojokerto, sehingga dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana sih penerapan sistem informasi akuntansi terhadap teori relevan yang melandasinya. Kajian teori SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, teknologi, media, serta prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting serta memproses tipe transaksi rutin tertentu. Menurut James A. Hall, penerimaan kas merupakan ruang penerimaan dokumen, menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan pembiayaan. Sedangkan pengeluaran kas adalah proses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pemberian. Lalu, menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2017, bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Metode penelitian. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diambil akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Tempat penelitian berlokasi di SMA PGRI Puri, Kabupaten Mojokerto. Kemudian datanya berupa pencatatan dokumen serta hasil wawancara mengenai penerimaan dan pengeluaran dana BOS. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan dana BOS ada operator sekolah, bagian tata usaha, serta bendahara BOS. Lalu mekanisme pengambilan dana BOS yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah mengambil dana BOS dari Dinas Pendidikan dan bendahara BOS akan membuat laporan serta mengalokasikannya sesuai dengan juknis. Kemudian prosedur permintaan pengeluaran dana BOS yaitu membuat surat permintaan pengeluaran atau pembelian yang dilakukan oleh bagian yang telah ditetapkan, lalu menyerahkannya ke staf tata usaha atau bendahara BOS dan kepala sekolah akan mengkonfirmasinya. Sedangkan pengeluaran kas untuk honorarium dilakukan berdasarkan otorisasi SK kepala sekolah ke wakil kepala sekolah. Sistem pendapatan dan penerimaan dana BOS sudah berjalan efektif karena sistem pengendalian internya juga sudah berjalan baik. Dokumen atau formulir yang digunakan pun sudah cukup memadai. Adapun laporan yang dihasilkan untuk pihak eksternal adalah RKAS, RAB, BKU, buku pembantu pajak, realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran, serta rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS. Untuk RKAS terdapat evaluasi di mana seharusnya ketua yayasan dilibatkan dalam penandatanganan dokumen. Adapun laporan untuk pihak internal berupa anggaran tahunan dan bulanan, serta laporan pertanggungjawaban kinerja unit. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu SMA PGRI Puri telah memiliki sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran dana BOS, namun belum memiliki sistem flowchart, sehingga evaluasi yang diberikan untuk membantu SMA PGRI Puri yaitu dengan membuat rancangan sistem flowchart serta memperbaiki sistem informasi akuntansi agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Saya Fitri Anggraini akan memaparkan hasil analisis dari artikel yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang ditulis oleh Siti Ufianti dan Bambang Agus Pramuka tahun 2020. Fenomena atau masalah yang diangkat dalam artikel ini ialah adanya perkembangan industri 4.0 yang menuntut penguasaan teknologi di bidang pendidikan baik untuk siswa maupun organisasi di sekolah. Namun, hingga saat ini banyak kepala sekolah di daerah yang masih belum percaya diri dalam menggunakan dana BOS untuk pembelajaran online. Di lain sisi, pengelolaan dana BOS merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan dana BOS itu sendiri. Namun hingga saat ini, masih banyak penyelewengan yang dilakukan dalam penggunaan dana BOS.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kecurangan dalam penggunaan dana BOS yakni bagaimana teknologi sistem informasi akuntansi dapat dijalankan dengan baik di sekolah. Kajian literatur yang diangkat dalam artikel ini ialah pertama, Sumarso tahun 2010 mengatakan kas merupakan komponen penting dan mempunyai risiko dan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga mudah disalahgunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam sebuah organisasi, di mana kas merupakan aset yang setiap terjadi transaksi dengan pihak ketiga selalu mempengaruhi posisi laporan keuangan. Secara teknis, sistem informasi akuntansi menurut Nugroho tahun 2011 adalah susunan berbagai formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransfer masukan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Tegal dengan subjek penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penerima bantuan dana BOS, dengan responden 58 bendahara dana BOS. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan terlebih dahulu dilakukan uji instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah teknologi sistem informasi akuntansi memengaruhi kualitas laporan keuangan dana BOS. Dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang diperoleh. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan tidak ada heterokedastisitas dalam model regresi dengan kualitas laporan keuangan dana BOS sebagai variabel dependen dengan hasil uji 0,706. Hasil uji normalitas menunjukkan data residual dengan kualitas laporan keuangan dana BOS sebagai variabel dependen berdistribusi normal dengan hasil uji 0,493 dan signifikansi 0,968. Hasil uji linearitas menunjukkan teknologi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS memiliki hubungan yang linear dengan hasil uji 0,922. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi parameter individual atau uji T yang menunjukkan bahwa jika teknologi sistem informasi meningkat, maka kualitas laporan keuangan dana BOS akan meningkat juga. Pengaruh teknologi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS pada uji hipotesis menunjukkan bahwa teknologi sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan pada alfa 10% terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengoptimalan teknologi sistem informasi akuntansi SMK swasta di Kabupaten Tegal dilihat dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan, semua sudah menerapkan teknologi sistem informasi akuntansi dengan melakukan pelaporan keuangan dana BOS yang terkomputerisasi dengan adanya rekap realisasi penggunaan dana BOS dan buku pembantu pajak dana BOS yang berupa file Excel. Halo semuanya, kenalin aku Sari Damayanti dari kelompok 9. Di sini aku mau mereview salah satu artikel yang berjudul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Program BOS di SMA Negeri 1 Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Oke, yang pertama aku bakal bahas fenomena atau masalah apa yang dibahas atau diambil oleh peneliti pada artikel ini. Ada dua permasalahan atau fenomena. Yang pertama, bagaimana sistem informasi akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas program BOS diterapkan oleh SMA Negeri 1 Busungbiu, dan bagaimana evaluasi atas sistem informasi akuntansi tersebut. Yang kedua, aku bakal bahas kajian teori dari artikel ini. Menurut IAI tahun 2001-319, kriteria dari pengendalian internal itu ada 3, yaitu pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, serta keputusan terhadap hukum. Selanjutnya, menurut Wilson dalam Yulia Priani, jika suatu pengendalian internal itu telah ditetapkan, maka semua operasi sumber daya fisik dan data itu akan dimonitor dan akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 1 Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu staf keuangan atau bendahara sekolah. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode judgment sampling atau purposive. Sedangkan data yang digunakan terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari metode kepustakaan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini terbagi jadi 2.
yaitu Sistem Informasi Akuntansi SMA Negeri 1 Busung Biu dan bagaimana evaluasi dari sistem informasi tersebut. Oke, Sistem Informasi Akuntansi SMA Negeri 1 bisa dilihat di sini. Ada sistem pendapatan dan penerimaan kas yang terbagi jadi dua, yaitu pengalokasian dana BOS dan seleksi dana BOS. Dari pengalokasian dana BOS terbagi lagi jadi dua, yaitu pendataan peserta didik dan didasarkan sesuai dengan jumlah dari peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi dari sistem informasi akuntansi. Terbagi jadi dua, yaitu evaluasi dokumen atau formulir yang terdiri dari formulir pendataan, rencana kerja anggaran sekolah, BKBR, dan rekening koran, di mana dokumen itu sudah cukup memadai. Selanjutnya ada evaluasi dari SPI, di mana sistem otorisasi dan prosedur pencatatan juga sudah memadai. Selanjutnya adalah praktik yang sehat, di mana praktik ini telah dilakukan oleh unit satuan kerja dari SMA Negeri 1 Busung Biu. Ada 3 poin utama yang bisa kita simpulkan dari artikel ini. Yang pertama, SMA Negeri 1 Busung Biu telah melaksanakan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi yang ada pada SMA Negeri 1 Busung Biu telah cukup memadai, hanya saja belum ada rancangan flowchart. Dan yang ketiga yaitu evaluasi sistem, di mana menurut peneliti sebaiknya SMA Negeri 1 Busung Biu melakukan perancangan sistem flowchart dan memperbaiki sistem informasi akuntansi agar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas dapat sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku pada program Dana BOS. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Dadah. Saya Fitri. Yang kedua, aku bakal bahas kaji apa dah? Yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan dana BOS ada operator sekolah, bagian tata usaha, serta Laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransfer masukan. Kok itu masih kan? Ada 3 poin utama yang bisa kita simpulkan dari artikel ini. Yang pertama, SMA Negeri 1 Busung Biu. Ya Allah, apa itu? Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone.